Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke sesi kedua, di mana kita akan membahas lebih ke altcoins ya. Nah, untuk sesi kedua kita bisa lihat di sini ada sedikit perubahan tentunya ya, sedikit lebih turun lagi di 0,68%, di 0,68%. Dan untuk Bitcoin dominance masih kurang lebih sama dari 0,5%-an secara dropnya. Volume mulai meningkat ya. Untuk Bitcoin terjadi koreksi lagi, sekarang ada di angka 45.918. Ya, berarti lanjut koreksi. Ethereum malah lanjut rally. Ya, dia rally sebesar sekarang di 3,3%. Selanjutnya, yang mungkin signifikan lagi di sini adalah seperti Solana, dia terkoreksi sebesar 3,37%. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 4,14%. AVAX dia ngedam sebesar 6,55%. Jadi, ya kecenderungannya walaupun secara overallnya Bitcoin dominance turun, tetapi di top 10 alts banyak yang cukup dropnya lebih besar dibandingkan BTC ya. Oke, nah selanjutnya seperti biasa gue ingatkan juga bahwa TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Dan di sini tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance in general. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Oke, selanjutnya kita masuk ekonomi kalender. Gue ingetin lagi hari ini akan keluar satu data penting dari US, yaitu adalah crude oil inventories. Oke, langsung masuk aja ke TA-nya untuk untuk BNB ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, gue akan bahas dulu roster untuk hari ini ya. BNB, Render, ini Tia tuh Celestia ya, lalu AVAX, Solana, dan Cardano yang ini akan masuk ya. Buat lo yang pengen pair favorit lo untuk dibahas, boleh komen di bawah. Nanti apabila cukup banyak yang tertarik dengan pair itu, kita akan masukkan ke DCWT sesi keduanya ya. Oke, nah untuk sekarang BNB posisinya itu sedikit jebol dari EMA 20 ya. Daily close kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, itu di bawah dari EMA 20 ya. Jadi terakhir kali di bawah EMA 20 tuh udah lumayan lama ya. Di daerah sini nih ya, berarti daily close di bawah EMA 20 tuh terakhir di Desember 7 2023 ya. Nah setelah ya basically sebulan lebih lah ya, akhirnya EMA 20 sedikit jebol nih. Nah pertanyaannya, apakah EMA 20 akan menjadi resisten? We'll see ya. Nah untuk buy limit pertama berarti tembus, buy limit kedua di 272,3 dan buy limit ketiga di EMA 50 di 264,7. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Nah untuk posisi futuresnya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 tetapi terjadi daily close di bawah dari EMA 20, maka posisi long kita kena cut loss ya. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat untuk posisi short adalah apabila pada hari ini terjadi retest 1, besok jam 7 pagi daily close masih di bawah di EMA 20, kita bisa pasang limit ya, limit posisi short di EMA 20. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Nah, di situ kita sudah punya posisi short di kantong. Target TP-nya bisa di angka 272,3 atau kalau mungkin mau sedikit lebih konservatif bisa di wick terendah di sini yaitu di angka 290,2 ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke render. Untuk render kita bisa di sini ya, kemarin itu sempat terjadi rally yang cukup signifikan pada tanggal 8 Januari atau kemarin lusa lebih tepatnya ya. Tetapi sayangnya rally ini walaupun berseri claim gagal dipertahankan dan dia kembali daily close di bawah dari EMA 50. Artinya secara posisi spotnya ini masih semua jebol ya. Jadi buy limit yang tinggal tersisa mungkin tinggal satu aja di angka $3 lebih 5 sen. Sekali lagi untuk render ini gue masih belum bisa bilang jangka panjangnya oke atau enggak. Gue belum pelajari secara fundamentalnya. Mungkin buat lo yang tertarik untuk gue bahas secara fundamentalnya bisa komen di bawah. Apabila cukup banyak demand ya mungkin gue akan bikin video terpisah ya. Oke, untuk posisi spot seperti itu, posisi futuresnya belum ada setup ya karena kemarin di EMA 50 dia reclaim tapi jebol lagi. Jadi maka dari itu mungkin yang paling dekat adalah short apabila terjadi hari ini di hari pertama ini retest pertama ya. Nah udah gitu kalau besok nanti di retest kedua kita bisa buka posisi short dengan target TP di struktur yang baru terbentuk yaitu di tanggal 7 dan 8 kemarin tepatnya di angka $3 lebih 62 sen ya. Itu untuk setup posisi shortnya. Posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3,62 ya. Target TP tinggal kita balik logikanya di MA 50 ya. Itu kurang lebih untuk di render. Selanjutnya kita ke Celestia. Nah untuk Celestia secara struktur ini jelas rapih ya. Jujur cukup rapi nih ya. Jadi struktur resistan terbaru terbentuk baru di tanggal 4 dan 5 Januari kemarin ya. Nah itu adalah di angka 15,67. Untuk si support terdekat yaitu di 13,94 dimana itu adalah struktur yang terbentuk di tanggal 14 dan 15 kemarin. Sempat reclaim sedikit di sini tapi jebol lagi dan sempat jadi resisten lagi di tanggal 1 dan 2 kemarin. Nah untuk sekarang kita bisa lihat ya satu resisten yang kuat saat kejebol dia bisa berubah menjadi apa? Suatu support ya dan hari ini sudah terbukti ini sudah retest ke 1, 2, 3 ya sudah ketiga kali. Jadi untuk posisi spot buy limit pertama di 13,94, buy limit kedua di MA 20 dan buy limit ketiga di MA 50. Di berapa silahkan baca sendiri ya di sini nih akan keluar nih. Nah, baca sendiri ya. 13, something dan 11, something ya. Untuk posisi futuresnya, posisi long yang sudah kita setup kemarin-kemarin ya. Ini jujurnya udah rada keskip berapa lama nih ya. Lagi-lagi ya. Jadi semakin DCWT sesi kedua terutama ini akan lebih ganti-ganti pairnya karena sesuai dengan demand. Kalau ada banyak yang tertarik dengan pair tertentu ya kita akan bahas ya. Buat lo yang ngedengar waktu kemarin-kemarin pembahasan kita retest 1 retest 2 di sini sudah punya posisi long berarti target TP jelas ya di sini. Struktur yang waktu itu masih belum kita bahas ya, tapi sekarang udah ketemu. Artinya kalau lo sudah pasang target TP di situ, lo profit sebesar 12,34%. Nggak main-main ya. Nah, untuk posisi short tinggal kita limit sekarang ya karena kemarin sudah terjadi retest pertama sebagai resisten di 15,67. Jadi kalau hari ini terjadi lagi retest kedua, kita otomatis kebuka posisi short dengan target TP kita di angka 13,94 ya. Next kita langsung geser ke AVAX. Untuk AVAX berita bagusnya apa? Secara struktur berhasil bertahan dan ini kebetulan memang buy limit terakhir dia nih ya, buy limit ketiga yaitu di MA 50. Tepatnya sekarang di angka 34,03. Jadi buat lo yang belum punya di buy limit ketiga silakan bisa pasang di MA 50 ya. Untuk posisi futures kita sudah punya posisi long sebenarnya dari tanggal 8 kemarin nih. Buat lo yang mungkin konservatif udah TP karena ada berita fundamental kemarin ya. Nah buat yang masih agresif masih oke dipertahankan posisi longnya karena belum terjadi daily close di bawah dari MA 50 ya. Jadi buat kalian pemegang posisi long dari tanggal 8 Januari kemarin target TP-nya adalah di angka 38,10. Nah untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 38,10. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 50 ya. Itu kurang lebih setup untuk di AVAX. Selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana secara struktur ya jelas ya lower high, lower low dan ada possibility lower high lagi. Jadi cenderung bearish jujurnya ya. Untuk posisi spot ya, posisi spot ini berarti kan buy limit pertama tembus di sini, buy limit kedua masih tersisa di angka 50 di angka 81,48 dan buy limit ketiga di angka 75,38. Itu untuk posisi spot ya. Jadi posisi spot pertama di sini tapi udah tembus jadi kita udah nggak hitung ya. Buy limit kedua di sini dan buy limit ketiga di sini ya. Untuk posisi futures sudah terjadi retest pertama nih di angka 103,48 atau lebih tepatnya 20 lah ya.
Jadi pada hari ini apabila terjadi retest kedua, nah kita sudah bisa buka posisi short. Nah, target TP posisi short kita ada 2. Yang pertama bisa di EMA50, itu sedikit lebih agresif. Yang konservatif adalah di struktur baru yang terbentuk di tanggal 7 dan 8 kemarin. Itu di angka 89,43. Ya, itu kurang lebih untuk setup di Solana. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya ya. Retest 1, retest 2 di 89,43. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano sayangnya EMA50 jebol dan kita bisa lihat di sini ya, berarti secara posisi spot kita hold dulu karena masih kejauhan juga di daerah sini ya. Struktur terdekat tuh di daerah 39 kok. Ya 39-an. Jadi tar dulu lah, masih lumayan jauh. Jadi mungkin yang sekarang kita akan lebih bahas adalah setup posisi futuresnya dulu. Struktur ada, ya bisa dibilang ada struktur baru sih di sini ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 49 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 49 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano. Gue ingatkan lagi ya, seperti biasa, hari ini akan ada satu data penting dari US buat lo yang punya posisi futures dan konservatif tentunya ya. Dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, gue sarankan tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Dan gue juga ingatkan buat lo yang pengen pairnya masuk ke DCWT sesi kedua, jangan lupa untuk komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan seperti gue sudah bilang dari kemarin-kemarin ya, kita salah satu target di 2024 adalah kita ini ingin lebih konsisten lagi ya. Jadi ya sebenarnya dulu udah paling konsisten sih kalau gue pribadi ngerasa ya, dibandingkan dengan beberapa YouTuber lain yang spesifik di kripto. Tapi gue pengen lebih lagi. Ya contohnya kayak kemarin, gue lagi liburan aja tetap bikin konten ya. Jadi buat lo yang belum follow, belum subscribe, silahkan bisa subscribe di TCI di YouTube maupun juga di Twitter ya. Dan seperti biasa gue tutup dengan kata-kata dengan 3 golden rule untuk investing, bukan cuma kripto ya. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.